Inter kembali menjalani sesi latihan di BPER Training Center Appiano Gentile sehari setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Como di Stadion Sinigalia. Berdasarkan laporan FC Internews, sesi latihan kali ini difokuskan pada pemulihan bagi para pemain yang tampil dalam laga tersebut. Sementara itu, Lautaro Martinez dan Jan Bisek masih menjalani program latihan terpisah karena keduanya masih mengalami masalah otot. Meski demikian, kondisi Bisek dilaporkan terus membaik dan bek asal Jerman itu berpeluang kembali bergabung dengan tim tepat waktu untuk masuk skuad saat Inter menghadapi Cagliari di Meazza. Kemenangan dramatis 4-3 atas Como tak hanya berpotensi menjadi momen penting dalam perburuan Scudetto musim ini bagi Inter, tetapi juga menghadirkan pencapaian bersejarah bagi klub. Meski kompetisi masih menyisakan 6 pertandingan dengan 18 poin yang tersedia, laga di Stadion Sinigalia telah menandai tonggak baru bagi Nerazzurri dalam catatan statistik Serie A. 4 gol yang dicetak Inter ke gawang Como membuat total koleksi gol mereka di kasta tertinggi Liga Italia mencapai 5.465 gol dalam 3.188 pertandingan. Angka tersebut membawa Inter melampaui Juventus dan menjadikan Nerazzurri sebagai klub dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Serie A. Juventus kini berada tepat di belakang dengan 5.464 gol dari 3.149 pertandingan. Di posisi ketiga terdapat Milan dengan 5.132 gol dari 3.127 laga. Disusul Roma di peringkat keempat dengan 4.639 gol dalam 3.147 pertandingan. Sementara itu, posisi 5 hingga 10 dalam daftar klub paling produktif sepanjang sejarah Serie A ditempati oleh Fiorentina, Lazio, Napoli, Torino, Bologna, dan Sampdoria. Kabar mengenai potensi kepindahan Hakan Çalhanoğlu ke Galatasaray terus berembus dari Turki. Kali ini, prediksi tersebut datang dari jurnalis sekaligus petinggi media Taner Karaman dalam siaran A-Sport, yang meyakini gelandang Inter itu hampir pasti akan berseragam Galatasaray pada musim depan. Karaman menyebut peluang transfer tersebut telah mencapai 99%, dengan satu-satunya hal yang masih belum melengkapi proses adalah penandatanganan kontrak resmi. Ia menegaskan bahwa Çalhanoğlu disebut telah memberikan komitmennya terkait kepindahan tersebut. Di sisi lain, situasi kontrak Çalhanoğlu bersama Inter yang berlaku hingga 2027 masih menyisakan jarak dalam negosiasi perpanjangan. Klub Nerazzurri dilaporkan tidak berniat mempertahankan nilai gaji bersih sang pemain sebesar 6,5 juta euro per musim dan hanya menawarkan kontrak baru dengan nominal yang lebih rendah. Inter kembali menoreh comeback bersejarah setelah membalikan ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Como di Stadion Sinigaglia. Kejadian tersebut mengulang momen yang terakhir kali terjadi pada 3 Maret 2013 ketika Nerazzurri juga sukses bangkit dari defisit 2 gol untuk menang atas Catania di Stadion Massimino. Pada laga tahun 2013 itu, Inter yang saat itu masih dilatih Andrea Stramaccioni meraih kemenangan lewat gol Ricky Alvarez dan 2 gol Rodrigo Palacio, termasuk gol penentu pada menit ke-92 setelah sempat tertinggal 2 gol pada 19 menit pertama pertandingan. Menariknya, pelatih Inter saat ini, Christian Cifu, merupakan bagian dari tim yang tampil dalam laga comeback tersebut 13 tahun lalu, ketika ia bermain di jantung pertahanan bersama Juan Jesus. Sementara itu, bagi Como, kekalahan dari Inter menjadi catatan buruk tersendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Serie A, klub tersebut gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan akhirnya menelan kekalahan. Data statistik tersebut dicatat oleh Opta. Presiden Inter, BP Marotta, menilai laga antara Como dan Inter Milan sebagai pertandingan yang menarik sekaligus gambaran positif bagi sepak bola Italia. Ia menyebut kemenangan Inter di Stadion Sinigaglia diraih dengan pantas berkat kualitas dan kekuatan yang ditunjukkan timnya menghadapi Como, yang menurutnya juga tampil impresif dengan banyak pemain muda. Marotta turut menyoroti keputusan penalti dalam pertandingan tersebut.
Ia menyatakan bahwa menurut pandangan umum, insiden itu bukanlah penalti, meski Inter tidak terlalu mempermasalahkannya karena tetap memenangkan laga. Namun, ia menegaskan situasinya akan berbeda jika hasil pertandingan tidak berpihak kepada Nerazzurri. Marotta berharap insiden tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan koordinasi antara VAR dan wasit utama. Terkait komentar ironis pelatih Christian Cifu mengenai target finish di zona Liga Champions, Marotta menjelaskan bahwa pernyataan itu hanyalah candaan. Ia menegaskan bahwa Inter harus selalu berani membidik target tertinggi karena hal tersebut merupakan bagian dari DNA klub pemenang. Lebih lanjut, Marotta juga menyerukan perlunya reformasi besar dalam sepak bola Italia. Ia menilai kondisi sepak bola nasional saat ini membutuhkan perubahan signifikan, sembari menekankan pentingnya pengembangan sektor pemain muda sebagai fondasi lahirnya talenta-talenta masa depan. 4 gol yang dicetak di markas Como membuat Inter mencapai 100 gol pada musim ini, yang terbagi menjadi 75 di Liga, 17 di Liga Champions, 7 di Coppa Italia, dan 1 di Supercoppa. Bagi Inter, ini merupakan musim ke-7 secara beruntun dengan 100 gol atau lebih. Pada musim 2024-2025, mereka mencetak 119 gol dalam 63 pertandingan, rata-rata 1,89 per laga. Sementara pada musim ini, sudah mengoleksi 100 gol dalam 44 pertandingan, rata-rata 2,27 per laga. Untuk melihat besarnya catatan tersebut setelah 32 Giornata Serie A, perbandingan dengan tim lain menunjukkan bahwa Lautaro dan rekan-rekannya mencetak 19 gol lebih banyak dari tim kedua dalam klasifikasi khusus ini, yaitu Como asuhan Cesc Fabregas yang dengan 3 gol ke gawang Inter mencapai 56 gol. Selisih dengan Napoli dan Milan bahkan lebih besar, dengan masing-masing tertinggal 27 gol dan 28 gol. Mantan kiper Italia Luca Marchegiani memberikan komentarnya terkait kemenangan Inter atas Como saat menjadi tamu di Sky Sport. Menurutnya, Como tampil sangat baik pada babak pertama dan mampu menyulitkan Nerazzurri. Babak pertama yang luar biasa dari Como, Inter tidak mampu berbuat apa-apa. Namun di babak kedua, Nerazzurri memanfaatkan pengalaman dan situasi bola mati, ujar Marchegiani. Sementara itu, Christian Cifu menyoroti kedewasaan yang ditunjukkan timnya dalam merespons jalannya pertandingan. Dalam wawancaranya dengan Rai Radio One, ia menegaskan bahwa Inter mampu memahami momentum laga dan bereaksi dengan tepat. Saya melihat reaksi dari tim yang matang, tim yang memahami momen-momen pertandingan. Tidak mudah datang ke Como dan mencetak 4 gol ke gawang pertahanan terbaik di Liga, kata Cifu. Nicola Ventola memberikan komentarnya untuk FIFA El Football terkait performa Inter yang dinilai semakin menjauh di puncak klasemen di bawah asuhan Christian Cifu. Terlepas dari beberapa kekalahan, Inter terlalu superior di Italia. Antara Roma dan Como, mereka memberikan sinyal kuat dengan mencetak total 9 gol, ujar Ventola. Ia juga menyoroti secara khusus pertandingan di Stadion Sinigaglia yang membuat Inter unggul +9 atas Napoli. Como memainkan babak pertama yang luar biasa. Inter tidak mampu keluar dari tekanan. Namun mereka menang dengan memanfaatkan peluang yang ada. Inter ada dengan Calhanoglu dan Dumfries yang sangat penting serta Thuram yang tampil seperti ini menggantikan Lautaro. Kemarin adalah kemenangan dari tim yang kuat. Inter memiliki lebih banyak solusi bahkan dibanding Napoli saat skuad lengkap. Tambahnya. Lele Adani memilih Marcus Thuram sebagai pemain terbaik pada akhir pekan sepak bola yang ditutup dengan kemenangan Inter atas Como yang juga ditentukan oleh 2 gol dari penyerang asal Prancis tersebut. Di fase kejuaraan ini, pemain ini memberikan akselerasi yang menentukan. Sebagai pemain lengkap,
sebagai pemain tim nasional Prancis yang memiliki banyak penyerang, kata Adani kepada FIFA El Football. Dari 9 gol yang dicetak Nerazzurri antara Como dan Roma, 5 diantaranya adalah miliknya. Gol-golnya dibuat ala Thuram. Yang pertama sebagai penyerang tengah, yang kedua sebagai penyerang kedua. Dan itu adalah gol yang memberikan Scudetto secara definitif kepada tim Kifu, jika sebelumnya masih ada keraguan. Selain itu, ia menunjukkan perannya saat Lautaro absen dalam pertandingan sulit yang dikuasai Como dari awal hingga akhir dalam hal permainan. Thuram lebih baik daripada Esposito maupun Boni. Ia tampil ketika Inter membutuhkan untuk memperlebar jarak di klasemen, tambahnya. Antonio Cassano tidak memasukkan Marcus Thuram ke dalam jajaran penyerang terbaik Eropa saat ini. Dia bukan pemain top, tapi setiap orang punya pendapat masing-masing, kata Vantonio kepada FIFA El Football. Bagi saya, dia adalah pemain hebat di Italia, itu sudah pasti. Tapi di tim seperti PSG atau City, dia akan kesulitan bermain sebagai penyerang pertama atau kedua. Saya melihatnya dalam 4-3-3 sebagai pemain sayap kiri. Untuk bermain di tim seperti itu, kamu harus mencetak 50 gol per tahun, seperti Haaland misalnya. Thuram masih kurang sesuatu, meskipun benar bahwa tahun lalu dia tampil bagus melawan Bayern dan Barcelona di Liga Champions. Tambahnya,